Seri Orang Kudus ke-59. Santa Brigitta. Saya, Brigitta. Orang mengenal saya sebagai Santa Brigitta dari Irlandia, atau Santa Brigida dari Irlandia, atau Santa Brigida dari Kildare, atau Maria dari Irlandia. Saya adalah seorang kepala biara yang mendirikan komunitas monastik pertama di Kildare, Irlandia pada abad ke-5. Saya dihormati sebagai salah satu dari 3 Santo Santa pelindung Irlandia, bersama dengan Santo Patrick dan Santo Columba. Dalam doa novena 3 Salam Maria disebutkan bahwa Bunda Maria menampakkan diri pada saya, Santa Brigitta, sebagai Bunda para pendosa yang bertobat. Begini kisah saya lahir di Umeras, Kildare, Irlandia pada tahun 451. Beberapa tahun sesudah Irlandia dikristenkan oleh kedatangan Santo Patrick. Ayah saya seorang bangsawan Irlandia yang masih beragama pagan bernama Duptak, dan ibu saya bernama Broca yang merupakan seorang budak belian yang telah menjadi Kristen setelah dibaptis oleh Santo Patrick. Saya dibesarkan dan dididik menjadi seorang Kristen oleh ibu saya. Setelah dewasa, saya bercita-cita menjadi seorang biarawati. Namun keinginan saya ini mendapat banyak rintangan. Pertama-tama karena pada waktu itu belum ada biara khusus untuk para wanita. Lagi pula wanita budak belian dan anak-anaknya tidak mempunyai hak apapun, bahkan seringkali mereka tidak diperkenankan mengikuti ibadat. Meskipun demikian, keinginan saya tidak terpatahkan oleh rintangan-rintangan tersebut. Semakin saya bertambah besar, semakin besar pula kasih saya kepada Yesus. Saya mencari Yesus dalam diri orang-orang miskin dan seringkali membawakan makanan dan pakaian bagi mereka. Suatu hari saya membagi-bagikan segentong penuh susu. Lalu, saya mulai cemas akan apa yang akan dikatakan oleh ibu saya. Saya berdoa kepada Tuhan untuk mengganti apa yang telah saya bagi-bagikan. Ketika tiba di rumah, gentong telah penuh kembali dengan susu. Ayah saya beranggapan bahwa sudah tiba waktunya bagi saya untuk menikah. Akan tetapi, saya telah berbulat hati untuk mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tak hendak menikah dengan siapapun. Ketika mengetahui bahwa para pemuda tertarik kepada saya karena kecantikan yang saya miliki, saya lalu memanjatkan suatu permohonan yang aneh kepada Tuhan. Saya memohon agar kecantikan wajah yang saya miliki diambil dari saya. Tuhan mengabulkan permohonan saya, melihat bahwa saya tak lagi cantik. Dengan rela hati ayah menyetujui ketika saya minta diizinkan menjadi seorang biarawati. Akhirnya saya mengikuti panggilan hidup religius saya sebagai biarawati. Pada zaman itu, para biarawati akan tetap tinggal di rumah orang tua mereka atau di rumah-rumah penampungan khusus di bawah bimbingan uskup sebagai biarawati dengan mengenakan kerudung, karena belum ada komunitas biara khusus untuk wanita. Kini, tujuan saya yang pemberani adalah untuk membangun kehidupan religius bagi para wanita dalam komunitas. Saya memiliki 7 orang teman, tentu saja teman-teman perempuan, yang telah terinspirasi oleh proyek saya untuk mendirikan kehidupan biara di Irlandia. Bersama mereka, yang akan tetap menjadi teman-teman saya seumur hidup, kami pergi ke Bukit Krogan untuk menghadap Uskup Mel yang mendukung kehidupan membiara, dan memohon berkat konsekrasi sebagai biarawati. Setelah saya mengucapkan sumpah hidup suci dan mengkonsekrasikan hidup saya kepada Tuhan sebagai biarawati melalui perantaraan Uskup Mel, suatu mukjizat kemudian terjadi. Kecantikan wajah saya kembali. Saya mengingatkan orang-orang akan Santa Perawan Maria sebab saya begitu lemah lembut dan baik hati. Sebagian orang menyebut saya sebagai Maria dari Irlandia. Banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui perantaraan saya. Saya pernah menyembuhkan seorang kusta dengan secangkir air berkat dan menyembuhkan luka 2 orang wanita yang terjatuh saat berkuda dengan air. Yang terlebih dahulu saya doakan dalam nama Tuhan. Salah satu mukjizat saya yang paling terkenal adalah mukjizat yang terjadi saat saya menghadap raja. Suatu ketika saya pergi menghadap Raja Leinster untuk meminta tanah untuk membangun sebuah biara. Saya mengatakan kepada raja bahwa tempat saya berdiri adalah tempat yang sempurna untuk biara.
Itu adalah di samping hutan di mana nanti para biarawati bisa mengumpulkan kayu bakar dan buah. Ada juga sebuah danau di dekatnya yang akan menyediakan air dan tanah yang subur bagi biara nanti. Raja tertawa dan dengan tegas menolak untuk memberikan tanah sejengkal pun pada saya. Saya berdoa kepada Tuhan dan memintanya untuk melunakkan hati raja. Lalu saya tersenyum pada raja dan berkata, "Dapatkah Paduka memberi saya tanah selebar yang dapat ditutupi oleh mantel yang saya pakai ini?" Raja tertawa dan berpikir bahwa saya sedang bercanda karena mantel yang saya pakai itu begitu kecil. Raja setuju dan saya kemudian meletakkan mantel saya di tanah. Saya meminta 4 suster yang menyertai saya untuk memegang masing-masing pada 4 sudut mantel saya, lalu berjalan ke arah yang berlawanan. Keempat suster itu lalu berjalan ke arah utara, selatan, timur dan barat. Secara ajaib mantel itu bertambah besar ketika ditarik dan mulai menutupi tanah sampai seluas berhektar-hektar. Raja heran terkesima dan ia menyadari bahwa saya adalah seorang diberkati oleh Tuhan. Raja jatuh ke tanah dan berlutut di depan saya serta berjanji akan memberikan tanah dan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh saya dan para biarawati termasuk uang dan persediaan makanan. Segera setelah itu, Raja menjadi seorang Kristen yang saleh dan mulai memberi perhatian membantu orang-orang miskin. Raja bahkan ikut mengawasi pembangunan biara. Banyak biara yang saya bangun di Irlandia. Banyak orang-orang suci Irlandia, mistikus, dan uskup yang datang bertamu ke biara saya untuk meminta nasihat. Bahkan saya bimbing kehidupan rohaninya. Seperti Santo Brendan sang navigator, Santo Kevin dari Glendalough, Santo Viasese dari Sletty, dan Santo Finian dari Clonard. Karenanya saya sering disebut sebagai ibu dari para santo Irlandia. Saya wafat dengan tenang pada tahun 525. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Anglikan, yang dirayakan setiap tanggal 1 Februari setiap tahunnya. Santa Brigita, doakanlah kami.